Saya Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang keamanan jaringan, lebih spesifik lagi tentang firewall. Ya, langsung saja. Pada kesempatan kali ini pembahasan saya akan meliputi pengertian firewall, yang kedua jenis-jenis firewall, dan yang ketiga sistem firewall. Kita mulai dari pengertian dulu. Definisi firewall. Firewall adalah salah satu aplikasi pada sistem operasi yang dibutuhkan oleh jaringan komputer untuk melindungi integritas data atau sistem jaringan dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Caranya dengan melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang melewatinya. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang diterapkan baik terhadap hardware, software, maupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi jaringan, baik dengan melakukan filterisasi, membatasi, ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari luar jaringan lainnya seperti internet. Next. 3 proses yang terjadi pada firewall. Ya, yang pertama yakni modifikasi paket header. Jadi digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Yang kedua ini ada proses yang kedua yang terjadi pada firewall adalah NAT, Network Address Translation. Translasinya bisa berupa satu ke satu, one to one, yaitu satu IP privat dengan satu IP public, atau bisa juga translasi banyak ke satu atau many to one, yaitu beberapa IP privat dipetakan ke satu IP publik. Dan yang ketiga, hal yang terjadi pada firewall yaitu paket filtering, digunakan untuk menentukan nasib paket, apakah paket itu bisa diteruskan atau tidak. Oke, next. Nah, kali ini kita masuk pembahasan kedua, yakni jenis-jenis firewall. Firewall itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, packet filtering gateway. Yang kedua, application layer. Yang ketiga, circuit level gateway. Yang keempat, stateful multi-layer inspection firewall. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, packet filtering gateway. Model firewall ini adalah jenis firewall yang memfilter apa saja yang boleh lewat dan yang tidak berdasarkan source address, destination address, dan port yang digunakan. Model ini memberi keamanan minimum, tapi dengan biaya yang sangat rendah, jadi dapat menjadi pilihan yang tepat untuk lingkungan yang berisiko rendah. Oke, selanjutnya yang kedua, application layer gateway. Model firewall ini juga disebut sebagai proxy firewall. Mekanisme filteringnya tidak hanya berdasarkan sumber, tujuan, dan atribut paket saja, tapi bisa sampai isi paket tersebut. Nah, bila kita melihat dari sisi layer TCP/IP, firewall jenis ini akan melakukan filterisasi pada layer aplikasi atau application layer. Oke, next, yang ketiga, circuit level gateway. Model firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang atau biasanya disebut dengan sebagai TCP handshaking, yaitu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Bila kita lihat dari sisi layer TCP/IP, firewall ini akan melakukan filterisasi pada layer transport atau transport layer. Yang terakhir, yang keempat, stateful multi-layer inspection firewall. Model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Jadi firewall jenis ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Dapat dikatakan firewall ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Oke, lanjut. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yakni sistem firewall. Aplikasi pengendalian jaringan dengan menggunakan firewall dapat diimplementasikan dengan penerapan sejumlah aturan pada topologi yang sudah ada. Dalam hal pengendalian jaringan menggunakan IP tables,
ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu koneksi paket yang menerapkan firewall yang digunakan, dan yang kedua koneksi firewall yang diterapkan. Oh iya, IP tables itu apa toh? IP tables itu adalah program administratif untuk filter paket dan NAT. Jadi bisa disebut IP tables adalah firewall. Oke, next. Dengan dua hal tadi diharapkan IP tables sebagai firewall dapat mengenali apakah koneksi yang terjadi berupa koneksi baru, koneksi yang sudah ada, koneksi yang memiliki relasi dengan koneksi lainnya, atau koneksi yang tidak valid. Nah, keempat macam koneksi itulah yang membuat IP tables disebut sebagai stateful protocol. Lanjut. Koneksi paket. Koneksi paket yang dalam kondisi yang proses pengirimannya dari pengirim kepada penerima harus melewati aturan firewall dapat dikelompokkan kepada 3 kelompok koneksi, yaitu yang pertama koneksi TCP, yang kedua koneksi IP, dan yang ketiga koneksi UDP. Next, kita bahas satu-satu ya. Koneksi TCP. Sebuah koneksi TCP dikenal sebagai koneksi yang bersifat connection oriented, yang berarti sebelum melakukan pengiriman data, mesin-mesin tersebut akan melalui 3 langkah cara berhubungan. Sebuah mesin yang mengirimkan paket TCP bisa mendeteksi kesalahan terhadap pengiriman paket, sehingga paket tersebut akan dikirim ulang. Oke, lanjut. Koneksi IP. Sebuah frame yang diidentifikasi menggunakan IP harus melalui aturan firewall yang didefinisi menggunakan portal IP sebelum paket tersebut mendapat jawaban koneksi dari tujuan paket tersebut. Salah satu paket yang merupakan kelompok protokol IP adalah ICMP, yang sering digunakan sebagai aplikasi pengujian link antar host. Ada 4 macam tipe echo yang akan mendapat paket balasan, yakni yang pertama echo request dan reply, timestamp request dan reply, information request dan reply, address mask request dan reply. Lanjut ke yang ketiga, koneksi UDP. Berbeda dengan koneksi TCP, koneksi UDP bersifat connectionless. Jadi sebuah mesin yang mengirimkan paket UDP tidak akan mendeteksi kesalahan terhadap pengiriman paket tersebut, sehingga paket UDP tidak akan mengirim paket-paket yang mengalami error. Model pengiriman paket ini akan lebih efisien pada koneksi broadcasting atau multicasting. Oke, lanjut. Nah, ini chain pada IP tables. Untuk membangun firewall, kita harus mengetahui bagaimana paket diproses oleh firewall. Dengan kata lain, akan diapakan paket tersebut? Ya, ini bisa 3 hal simple yang akan dilakukan pada paket. Yang pertama, accept, paket-paket yang masuk akan diterima. Yang kedua, drop, paket-paket yang masuk akan dibuang atau ditolak. Dan yang ketiga ada forward, paket-paket yang masuk akan diteruskan ke jaringan yang lain. Nah, 3 fitur itu terdapat di tabel firewall filter. Nah, sedangkan pada IP table sendiri terdapat 3 tabel, yakni ada mangle digunakan untuk memberi tanda pada paket, NAT digunakan untuk mentranslasikan alamat lokal ke public atau sebaliknya, dan yang ketiga filter itu sendiri untuk menentukan paket-paket yang masuk akan diapakan, diterima, ditolak, atau diteruskan ke jaringan lain. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.